Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismatul Mazidah. Di sini saya dari kelompok 9 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Penyelesaian Sengketa Taflis atau Pailit dalam Perkara Ekonomi Syariah. Pertama, tentang pengertian taflis. Secara etimologi, taflis adalah dikatakan pailit atau tekor atau jatuh miskin. Orang yang telah dinyatakan pailit ini disebut dengan muflis. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang atau PKPU, disebutkan jika kepailitan adalah sita umum atas kekayaan debitur yang pailit, di mana pengurusannya dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim, sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang. Kemudian, ahli fikih juga mendefinisikan taflis atau pailit sebagai keputusan hakim terhadap orang-orang yang berhutang sebagai orang yang bangkrut, yang menyebabkan ia terlarang untuk melakukan tindakan hukum terhadap harta bendanya. Yang kedua yaitu dasar hukum taflis. Dasar hukum taflis dalam Islam diriwayatkan dalam sebuah hadis oleh Daruqutni dan Al-Hakim, di mana dalam hadis tersebut meriwayatkan bahwa seseorang bertanya kepada Nabi Muhammad mengenai kondisinya sedang mengalami pailit, namanya Mu'adz. Nabi melarang Mu'adz untuk menjual harta bendanya karena utang yang ia tanggung. Lalu beliau membagikan kepada orang-orang yang memberinya pinjaman hingga masing-masing mendapatkan 5/7 dari hak mereka atas harta benda Mu'adz. Kemudian dasar hukum dari hukum positif, yakni di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan, dan ada juga dalam KUH per pasal 1131 dan 1132 yang mana menyinggung tentang kepailitan dan tanggung jawab seseorang yang terkena pailit. Adapun yang ketiga yaitu syarat-syarat pernyataan taflis. Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan, yakni yang pertama, ada 2 kreditur atau lebih. Artinya ada 2 orang yang mempunyai piutang terhadap debitur ini dan mereka berhak atas harta si debitur. Yang kedua, adanya hutang. Dalam hal ini harus ada perjanjian pinjam meminjam atau utang piutang. Yang ketiga adalah syarat cukup 1 utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Poin yang keempat yaitu akibat hukum seseorang dinyatakan taflis. Yang pertama, yakni orang tersebut akan di bawah pengampuan. Yang kedua, akan dilakukan penyitaan terhadap harta benda muflis tersebut. Maka dari itu si kreditur ini akan kehilangan haknya atas harta bendanya. Kemudian yang terakhir yaitu penyelesaian sengketa taflis di Indonesia. Yang pertama, yaitu penyelesaian kepailitan ekonomi syariah di pengadilan agama pada masa berlakunya Perma nomor 1 tahun 2008. Nah, dalam hal ini hukum formal kepailitan terhadap ekonomi syariah di pengadilan agama tidaklah dapat dioperasionalkan. Sedangkan pengadilan niaga sebagai pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum yang memutuskan kepailitan ekonomi konvensional memang dikecualikan dari kewajiban mediasi. Kemudian yang kedua yaitu penyelesaian kepailitan ekonomi syariah di pengadilan agama di era Perma nomor 1 tahun 2016. Dalam hal ini, permohonan kepailitan yang dapat dioperasionalkan di pengadilan agama hanyalah terbatas dalam hubungan antara debitur dan para kreditur yang berlandaskan pada transaksi dengan basis ekonomi syariah semata. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.